Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tudarsana dari SMK Negeri 4 Negara, Desa Melaya, Kabupaten Jembrana. Mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Hindu tahun 2024. Nomor induk mahasiswa 23111818186. LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe Denpasar. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dengan materi catur warna dalam kehidupan masyarakat. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Awignam Astu Namo Siddhaya. Om Siddhirastu Tarastu Swaha. Om Santi Santi Santi. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bertemu kembali pagi hari ini bersama Bapak di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Berarti hadir semua. Nah, untuk materi kita hari ini, minggu lalu pembelajaran kita terkait dengan pengertian dan bagian-bagian dari catur warna. Ada yang masih ingat apa itu catur warna? 4 pilihan, ya betul. Ada yang bilang 4 pilihan. Kalau bagian-bagian dari catur warna, ada yang masih ingat? Yang pertama, 1, ya berat mana warna, betul. Yang kedua, kesatria. Yang ketiga, waisya warna. Dan yang keempat, ya, yang keempat itu adalah sudra warna. Ya. Minggu lalu sudah kita pelajari terkait dengan pengertian dan bagian-bagian dari catur warna. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari apa itu kewajiban dari masing-masing bagian-bagian dari catur warna. Nah, sehingga nantinya kalian bisa mengetahui bahwa masing-masing dari bagian catur warna itu memiliki kewajibannya masing-masing. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis kewajiban dari berat warna. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menganalisis kewajiban dari kesatria warna. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan menganalisis kewajiban dari waisya warna. Dan yang keempat, peserta didik mampu memahami dan menganalisis kewajiban dari sudra warna. Baik, untuk lebih memahami terkait dengan apa itu kewajiban dari masing-masing bagian dari catur warna, nah silakan kalian perhatikan video yang akan Bapak tayangkan di sini. Saya Sandi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti.
yang kedua, satu, Brahmana, dua, Ksatria, tiga, Waisya, dan yang keempat, Sudra. Brahmana. Brahmana adalah golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian dan ahli di bidang pengetahuan agama. Contohnya, Pandita atau Sulinggi, Dinasita atau Pemangku, Guru Agama, dan Dharma Wacana. Kewajiban dari Brahmana adalah menyebarkan ilmu pengetahuan agama, menumbuhkan daya cipta rohani, menjalankan dharma satya, dan menjadi tauladan berbudi luhur. Ksatria. Ksatria adalah golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pemimpin bangsa dan perlindungan negara. Contohnya, pemimpin negara, TNI Polri, dan Kejaksaan. Kewajibannya memimpin pemerintahan, perlindungan dan pengayom masyarakat, serta menegak kebenaran, tidak gentar berjuang membela kebenaran. Waisya. Waisya adalah golongan masyarakat yang berprofesi di bidang perekonomian, bisnis, atau pengusaha dan pedagang. Kewajibannya adalah mewujudkan kemakmuran. Contoh dari golongan Waisya adalah pengusaha, wira swasta, dan barusan sudah kalian perhatikan tayangan video terkait dengan kewajiban dari masing-masing bagian catur warna. Nah, seperti yang kalian sampaikan barusan, bahwa catur warna itu kan terdiri dari 4 golongan. Yang pertama itu Brahmana, itu orang yang berkecimpung di bidang kerohanian. Nah, masing-masing bagian dari catur warna ini memiliki kewajiban, karena kewajiban dari masing-masing warna itu tidak boleh tertukar, gitu ya kan. Golongan Ksatria tidak boleh mengambil pekerjaan dari golongan Brahmana, itu juga sebaliknya. Nah, kewajiban dari golongan Brahmana tadi apa aja? Ya, Randu? Menyebarkan ilmu agama. Ya, menyebarkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Yang kedua adalah menumbuhkan daya cipta rohani masyarakat. Artinya pengetahuan tentang keagamaan dari seorang Brahmana itu wajib itu diajarkan kepada umatnya, khususnya kita sebagai umat Hindu. Nah, itu salah satu contoh kewajiban dari Brahmana warna. Nah, yang kedua adalah Ksatria warna, yaitu golongan masyarakat yang berkecimpung di bidang pemerintahan. Nah, kewajiban dari seorang Ksatria warna tadi adalah memimpin dan melindungi. Nah, kewajiban dari seorang Ksatria warna itu adalah memimpin pemerintahan. Segala sesuatu yang berurusan dengan pemerintahan itu, baik itu secara administrasi, itu adalah kewajiban dari golongan Ksatria warna. Contoh di bidang pemerintahan itu, seorang Ksatria warna itu wajib melayani masyarakat dengan tulus. Ya. Dan yang ketiga, bagian dari catur warna adalah Waisya warna. Nah, Waisya warna itu adalah golongan masyarakat yang berkecimpung di bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Betul. Artinya urusan ekonomi itu jadi kewajiban seorang Waisya. Nah, apa kewajiban dari seorang Waisya? Kewajibannya adalah tadi
dia mewujudkan kemakmuran ekonomi. Artinya urusan perdagangan, ekonomi, pertanian itu menjadi kewajiban seorang waisyah warna. Nah, dan yang keempat, sudra warna. Nah, golongan sudra warna ini adalah golongan masyarakat yang berkecimpung hanya dalam bidang pelayanan. Jadi golongan sudra ini mereka hanya menggunakan tenaga dalam hal pekerjaan. Nah, seperti contoh pelayan ataupun karyawan swasta, itu contoh dari sudra warna. Dan kewajiban dari seorang sudra adalah melayani ketiga dari bagian catur warna ini dengan tulus ikhlas. Seperti itu. Nah, seperti materi kita sebelumnya, bahwa catur warna ini bukan berdasarkan atas keturunan, melainkan berdasarkan atas minat dan bakat pribadi dari masing-masing. Kalau seandainya kalian memiliki minat dan bakat sebagai seorang pedagang, nah tentu nantinya kalian bisa memilih warna waisyah warna. Nah, kalau memang berminat atau berbakat di bidang pemerintahan, jadi seorang polisi ataupun bekerja di bidang pemerintahan, tentu nanti kalian akan mengambil warna seorang kesatria. Nah, tentu warna ini bukan berdasarkan pekerjaan, ini bukan berdasarkan atas keturunan, ya, tapi atas minat dan bakat pribadi masing-masing. Dimanapun nanti warna yang kalian pilih, tentu kewajiban dari masing-masing warna yang sudah kalian pilih itu harus kalian laksanakan dengan baik. Ya, kalau kita di Bali itu ada sistem yang namanya kasta. Ya, itu baru berdasarkan atas keturunan. Tapi kalau kita di agama Hindu tidak ada yang namanya kasta, yang ada hanya warna. Itu perbedaannya. Ya. Tapi di zaman sekarang antara kasta dan warna itu masih menjadi persoalan. Nanti Bapak akan berikan kalian permasalahan LKPD. Nah, silakan nanti kalian selesaikan dengan kelompok. Kenapa antara catur warna dan kasta di Bali itu masih ada sampai sekarang? Kemudian, apakah catur warna ini masih relevan di zaman seperti yang sekarang ini? Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, sebentar silahkan kalian berdiskusikan dengan kelompok dua permasalahan itu terkait dengan catur warna dan catur kasta. Kemudian terkait dengan apakah catur warna ini masih relevan di kehidupan zaman modern seperti sekarang ini. Nah, Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, nah silakan untuk mencari kelompoknya masing-masing. Silakan. Karena sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing, nah Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik LKPD terkait dengan permasalahan yang barusan Bapak sampaikan. Ya, nanti permasalahan ini, nah silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya, nanti setelah diskusikan silakan hasilnya kalian tulis. Kemudian dari hasil diskusi itu nanti masing-masing kelompok 1 orang untuk mewakili presentasi di depan terkait dengan permasalahan yang sudah kalian buat. Sekarang Bapak akan baca LKPD-nya. Nah, silakan itu diisi
nama lengkap dengan nomor absennya. Terkait dengan permasalahannya, silakan didiskusikan. Ya, untuk jawaban dari hasil diskusi silakan bisa kalian cari di internet ya ataupun di bukunya. Nanti setelah selesai kita presentasi ke depan. Ya, cukup satu kelompok satu orang. Untuk waktu diskusi cukup Bapak kasih waktu 30 menit. Silakan. Mendalam tentang sejarah dan Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Karena sudah selesai diskusinya, sekarang hasil diskusi silakan disampaikan, dipresentasikan ke depan. Sesuai dengan arahan Bapak tadi, satu kelompok cukup satu orang yang mempresentasikan ke depan. Ya. Kita mulai dari kelompok satu. Sudah siap? Silakan kelompok satu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, saya Dekarita Karyani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. 1. Mengapa di masyarakat masih ada perbedaan pemahaman antara catur warna dan catur kasta sampai sekarang? Jawabannya, kurangnya pemahaman sejarah dan budaya. Banyak orang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan budaya Bali, yang menyebabkan kebingungan dan antara kedua konsep ini. Catur warna berasal dari ajaran Hindu yang lebih filosofis, sedangkan catur kasta lebih berkaitan dengan struktur sosial yang dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. 2. Apakah catur warna memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat? Jelaskan. Jawabannya, masih memiliki keterkaitan. Konsep catur warna mempengaruhi struktur sosial tradisional di masyarakat Hindu. Setiap warna memiliki perannya masing-masing dan diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan posisi sosial mereka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumkan. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan untuk Prof. Hasil presentasi dari kelompok 1 sudah disampaikan. Dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Tidak. Oh, tidak. Karena tidak ada, silakan kelompok 1 duduk. Baik, setelah kelompok 1, kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan
Tepatnya adalah sistem yang menggunakan pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan kecenderungan alami dan pekerja seseorang. Mana ksatria, waisya, dan sudra di sisi lain kasta cenderung lebih kaku dan diwariskan secara turun-temurun yang menciptakan sosial yang lebih dikit. Apakah ajaran catur warna memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat? Jawabannya adalah ajaran ini menekankan pentingnya menjalankan dharma, kewajiban moral, dan sosial. Sesuai dengan warna seseorang, ini mempengaruhi bagaimana individu melihat tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan peran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sekian perwakilan presentasi dari kelompok saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak? Benar? Kalau tidak ada, silakan kelompok 2 untuk bisa menanggapi. Kemudian selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Sifat tumbuh dengan pemahaman yang salah. Nomor 2, apakah ajaran catur warna memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat? Jelaskan. Iya, karena dalam sistem warna sudah tentu memiliki keterkaitan karena setelah kita menyelesaikan pendidikan seperti SMK, tentu akan memilih profesi masing-masing. Bagi yang melanjutkan tentu akan masih bisa, dan bagi yang tidak melanjutkan tentu akan diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan. Dan pekerjaan itulah yang memutuskan warna atau profesi masing-masing setiap orang. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, saya tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Tadi terkait dengan materi kewajiban dari masing-masing bagian catur warna sudah kalian simak melalui video, dan juga sudah Bapak jelaskan terkait dengan kewajiban masing-masing bagian catur warna, dan juga masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya masing-masing. Nah, untuk sekarang kita simpulkan terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait dengan kewajiban dari masing-masing catur warna. Ada yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, Menjalankan ilmu pengetahuan, menemukan daya cipta rohani, menjalankan dharma. ya. Terima kasih dari kelompok 1. Nah, kewajiban dari Brahmana itu adalah menumbuhkan daya cipta rohani masyarakat, kemudian menyebarkan ilmu pengetahuan agama. Yang kedua adalah kesatria. Silakan. Kesatria. Kewajiban dari kesatria adalah memimpin pemerintahan, perlindungan, dan pengayom masyarakat, menjalankan dharma atau kebenaran. ya, bagus. Ya, kewajiban dari kesatria warna itu adalah memimpin masyarakat. Ya, mengayomi dan melindungi masyarakat, itu kewajiban dari seorang kesatria warna. Dan yang ketiga adalah waisya warna. Waisya, menjalankan perekonomian dan memakmurkan kemakmuran. Ya, silakan. Nah, kewajiban dari seorang waisya warna itu adalah menjalankan perekonomian dan mewujudkan yang namanya kemakmuran. Itu adalah kewajiban dari seorang waisya warna. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah kewajiban dari sudra warna. Kewajiban dari sudra warna adalah Membantu dan melayani semua masyarakat. ya, kewajiban dari seorang sudra warna itu adalah membantu dan melayani semua masyarakat. Itu adalah 4 dari kewajiban setiap masing-masing bagian dari catur warna. Nah, sekarang pembelajaran sudah kita laksanakan. Bapak mau merefleksikan bagaimana terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian menyenangkan ataukah seperti apa perasaan kalian? Nah, Bapak akan bagikan lembar refleksi. Nah, silakan lembar refleksi itu kalian isi
sesuai dengan perasaan kalian hari ini terkait dengan pembelajaran yang Bapak berikan. Bagaimana? Lembaran refleksinya sudah selesai diisi? Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah, silakan dikumpulkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3. Silakan. Kelompok 4. Gambar refleksinya sudah. Terkait dengan materi dan hasil diskusi kelompok tadi, masing-masing dari perwakilan dari kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya sudah sangat bagus. Ke depan Bapak berikan apresiasi yang luar biasa ya, karena ini menjadi suatu keberanian untuk kalian bisa tampil di depan kelas ya. Nah, untuk selanjutnya ya, mudah-mudahan pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Tidak ada satu orang pun yang ditunjuk untuk presentasi ke depan menolak ya, karena ini menjadi suatu pembelajaran untuk kalian. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari materi terkait dengan implikasi ya, implikasi dari catur warna dan bagian-bagian dari catur warna. Bagaimana implementasi catur warna dalam kehidupan masyarakat. Nah, materi silakan kalian pelajari, bisa di buku paket ataupun melalui internet di rumah. Minggu depan kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan doa. Silakan pimpin doa. Baik, Pak. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita menutupi pembelajaran dengan doa. Berdoa dimulai. Om Dewa Suksema Parama Cintya Yanama Suah. Om Santi Santi Santi. Berdoa. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Selamat siang anak. Ya.